Mantan juara kelas berat ringan, Sergey Kovalev, percaya juara WBA di berat 175 pounds, Dmitry Bivol bisa mendapatkan kemenangan atas Canelo Alvarez pada 7 Mei karena dia adalah petarung yang dalam tanda kutip segar. Dan dia punya banyak waktu untuk persiapan untuk pertarungan mereka di 2 bulan dari sekarang. Oke, sebelum lanjut, gue pengen ngingetin jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia boxing. Sergey Kovalev yang berusia 38 tahun membandingkan dirinya dengan pemberitahuan singkat ketika dia harus menghadapi Canelo pada November 2019, hanya 3 bulan setelah perang yang melelahkan melawan Anthony Yarde pada Agustus tahun itu. Kovalev harus segera melompat kembali ke kamp pelatihan tak lama setelah pertarungan sengitnya melawan Yarde, dan dia terlihat lelah menghadapi pertarungan dengan Canelo. Canelo mengambil keuntungan dari Kovalev yang melemah dan menghentikannya di ronde ke-11. Setelah 2,5 tahun keluar dari ring, mantan juara IBF, WBA, WBO 175 pounds Kovalev akan menghadapi Tervel Pulev dengan 10 ronde pertarungan cruiserweight pada 14 Mei di The Forum di Inglewood, California. Rekor tak terkalahkan Bivol adalah apa yang akan memotivasinya untuk bertarung, kata Kovalev. Dengan rekor tak terkalahkan Bivol dan gelar WBA, dia akan berjuang keras untuk mencoba mempertahankan keduanya melawan Canelo. Selain itu, kemenangan bagi Bivol yang berusia 31 tahun akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan pertandingan ulang yang menguntungkan melawan Canelo. Jika Bivol kalah, dia kemungkinan tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi untuk melawan Canelo kecuali hasil kontesnya kontroversial. Aku tidak suka membuat prediksi, tetapi aku sangat senang melihat Dmitry Bivol saat ini. Dia segar, dia tidak bertarung untuk waktu yang lama dan siap untuk bertarung, kata Sergey Kovalev kepada Fight Hype. Dia memiliki banyak waktu untuk persiapan, dan dia memiliki peluang besar untuk mendapatkan kemenangan yang tidak bisa aku dapatkan ketika melawan Canelo, kata Kovalev saat membahas waktu yang harus disiapkan Bivol untuk Alvarez. Saat ini, aku mendukung Dmitry, dan semoga sukses untuknya. Aku berkata di kedua pertarungan itu, kata Kovalev. Membandingkan penampilannya melawan Canelo dibandingkan dengan penampilannya melawan Andre Ward. Aku melawan Canelo dengan tangki energi yang kosong. Dengan Andre Ward, aku memaksakan diriku dalam pelatihan. Aku melatih diriku secara berlebihan. Canelo adalah Canelo. Andre Ward adalah Andre Ward. Setiap orang berbeda. Mereka petinju seperti petinju lainnya, kata Kovalev. Kovalev bisa dibilang pantas meraih kemenangan dalam pertarungan pertamanya melawan Andre Ward pada 2016. Dalam rematch mereka, terlihat rentetan pukulan mendatar yang cepat menghentikan Kovalev di ronde ke-8 oleh pemain asli Oakland, California itu. Beberapa penggemar merasa bahwa Kovalev diberi kesepakatan mentah dalam pertarungannya dengan Ward. Sayang sekali tidak ada kontes yang diadakan di tempat netral di luar Amerika Serikat. Kovalev lanjut membuat pernyataan. Dia berkata, "Aku pikir Bivol memiliki peluang besar untuk mendapatkan kemenangan atas Canelo, dan ini membuat pertarungan sangat menarik bagiku dan semua penggemar tinju. Bivol tidak terkalahkan dan termotivasi, dan ini akan menjadi motivasi yang baik baginya untuk mengamankan kemenangan ini. Aku bisa katakan padanya, semoga sukses, dan aku yakin dia bisa meraih kemenangan atas Canelo," kata Kovalev. Ada peluang bagus Bivol bisa mengalahkan Canelo jika dia bertarung seperti yang dia lakukan ketika menghadapi Joe Smith dan Jer Pascal. Canelo tampak tidak mengesankan dalam pertarungannya baru-baru ini melawan Caleb Plant dan Billy Joe Saunders pada tahun 2021. Tingkat kerja Canelo rendah dan dia tidak memiliki mobilitas. Dia berusaha keras ke depan dengan penjagaan tinggi dan berusaha mendekat sehingga dia bisa melempar satu pukulan berat dengan kekuatan penuh. Seorang petarung dengan gerakan seperti Bivol akan menjadi mimpi buruk bagi Canelo. Kabar selanjutnya datang dari Gennady Golovkin. Golovkin tidak menganggap enteng juara kelas menengah WBA Ryota Murata untuk pertarungan mereka bulan depan pada 9 April di Jepang. Kedua juara dengan berat 160 pound ini sudah lama tidak bertarung, membuat yang satu ini sulit untuk diprediksi. Golovkin Murata akan bertemu di main event di DAZN pada tanggal 9 April di Super Arena Saitama, Jepang.
Ini adalah pertarungan unifikasi gelar di 160 pound. Tapi itu tidak berarti banyak karena Murata tidak dipandang berada di kelas yang sama dengan juara kelas menengah Jermall Charlo dan Demetrius Andrade. Mereka adalah orang-orang yang harus dilawan Golovkin jika dia ingin membuat penggemar terkesan. Penggemar tinju Amerika Serikat ingin melihat Golovkin melawan salah satu petinju kelas menengah terkenal seperti Demetrius Andrade dan Jermall Charlo. Namun, Triple G akan menghasilkan banyak uang untuk melawan petinju Jepang di tanah kelahirannya. Juga, ini adalah pertarungan yang bisa dimenangkan Golovkin selama dia memiliki sesuatu yang masih tersisa di umurnya yang sudah 40 tahun. Selain itu, Murata membawa 0 kekalahan dalam menarik minat penggemar Amerika Serikat. Karena ini bukan pertarungan yang ingin mereka lihat. Kita akan melihat aksi juara kelas menengah ABF, Golovkin untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Dia membutuhkan kemenangan atas Murata yang saat ini berusia 35 tahun untuk berpotensi menempatkan dirinya di posisi untuk menghadapi Canelo Alvarez pada 17 September mendatang. Adapun peraih medali emas Olimpiade 2012, Murata luar biasa. Dia tidak bertarung sejak 2019 dan kami tidak tahu apa yang akan kami dapatkan darinya setelah hampir 3 tahun keluar dari ring. Kami melihat betapa buruknya penampilan Amir Khan baru-baru ini setelah 3 tahun keluar dari ring, dan dia seumuran dengan Murata. Aku pikir Anda mendapatkan gambarannya. Murata dan Golovkin kemungkinan tidak akan mendekati yang terbaik, namun kekuatan pukulan, pengalaman di tingkat profesional, dan bakat keseluruhan Triple G seharusnya cukup baginya untuk mendapatkan kemenangan pada 9 April. Tim Murata akan mencatat secara mendalam pertarungan Golovkin melawan Sergey Derevyanchenko dan bentrokan keduanya dengan Canelo Alvarez yang akan memiliki rencana permainan yang melibatkan banyak tembakan tubuh, tekanan, dan sudut serangan bergantian. Murata tampak seperti petarung yang sama sekali berbeda dalam pertandingan ulangnya dengan Rob Brant pada Juli 2019, menghentikan petinju Amerika itu dalam 2 ronde dengan melepaskan tembakan bertenaga tanpa henti dari bel pembuka. Dia kebanggaan dan bintang negaranya, kata Gennady Golovkin kepada Ariel Helwani tentang Ryota Murata dari Jepang. Aku tahu penyelenggara acara ini. Semuanya akan menjadi kelas atas dan aku senang menjadi bagian dari acara yang luar biasa ini. Dia juara Olimpiade dan dia juara dunia saat ini yang memegang gelar WBA, kata Golovkin. Sayang sekali, Golovkin tidak menggunakan 2 tahun terakhir untuk tetap sibuk melawan pesaing daripada harus menunggu pertarungan dengan Murata berlangsung selama ini. Pertarungan antara Golovkin dan Zainibek akan jauh lebih menarik bagi penggemar tinju hardcore daripada melihat Gennady menghadapi Murata. Uang yang akan dihasilkan Golovkin melawan petarung Jepang adalah daya pikat utamanya. Jika Golovkin kalah dari Murata, dia kemungkinan akan gantung sarung tangan, karena itu akan menjadi sinyal bahwa dia sudah selesai. Gennady tidak akan mendapatkan pertandingan trilogi melawan Canelo jika Murata mengalahkannya, dan itulah pertarungan yang merupakan pertandingan uang terbesar baginya. Kecuali Golovkin ingin bertahan dan melawan juara kelas menengah WBC, Jermall Charlo dan Andrade, dan tidak ada gunanya dia melanjutkan karirnya jika kalah dari Murata. Itu akan menjadi sinyal bahwa dia terdampar jika dia tidak bisa mengalahkan petarung seperti Murata. Di atas kertas, Golovkin harus menghancurkan Murata dalam 6 ronde, tetapi ketidakaktifan dan usianya bisa memainkan faktor penting dalam pertarungan ini. Golovkin tidak terlihat hebat dalam pertarungan terakhirnya melawan Kamil Zemereta pada tahun 2020. Dan itu adalah pertarungan yang tidak ingin dilihat oleh para penggemar. Salah satu kritik yang diterima Golovkin dari para penggemar dalam 4 tahun terakhir adalah bahwa dia melawan lawan yang lemah jika dia aktif dan tidak menghadapi petarung yang akan membantunya tetap populer dan tajam.